Berjumpa kembali dengan channel Kuliah Online Ekonomi. Ini masih video dalam seri informasi yang asimetris. Di video chapter ini, kita akan membahas adverse selection. Salah satu dampak yang terjadi karena adanya informasi yang asimetris. Oke, kita mulai. Kita ulangi apa yang sebenarnya telah kita bahas. Adverse selection itu terjadi dalam pasar yang mempunyai informasi yang asimetris, di mana terdapat karakteristik barang atau sifat tertentu yang hanya diketahui oleh salah satu pihak saja, di mana karakter tersebut sifatnya itu merugikan dan tidak diinginkan oleh pihak yang tidak terinformasi. Tapi catatannya sekali lagi, sayangnya pihak tersebut tidak tahu adanya karakteristik tersebut. Nah, dampaknya kemarin kita sudah bahas, sempat kita singgung, nanti kita detailkan dengan memberi contoh. Pasar itu akan didominasi oleh produk dengan karakter yang jelek, produk dengan kualitas yang jelek, dan dampak ekstrimnya adalah tidak terjadi transaksi di dalam pasar. Oke. Misalnya adverse selection itu terjadi pada pasar mobil bekas dan pasar asuransi. Pasar mobil bekas nanti akan menimbulkan di dalam pasar itu hanya ada mobil dengan kualitas jelek atau yang biasa disebut dengan lemon. Oke. Kemudian pasar asuransi juga akan kita bahas. Pertama, saya akan menggambarkan dengan tabel terjadinya adverse selection di pasar mobil bekas. Di pasar mobil bekas, penjual mobil itu mempunyai informasi yang lebih baik, informasi yang lebih lengkap tentang keadaan mobil, tentang kualitas mobil yang ia jual dibandingkan dengan pembeli. Oke, contoh tabelnya adalah seperti ini. Ini adalah tabel yang menggambarkan bagaimana value-nya buyers, artinya willingness to pay-nya dia, dengan value-nya dari sellers. Kalau mobilnya kualitasnya baik, buyers value-nya adalah 10.000, sellers value-nya adalah 8.000. Kalau bad car, maka buyers value-nya adalah 3.000, sellers value-nya adalah 2.000. Nah, catatannya sekali lagi adalah pembeli tidak mempunyai informasi tentang kualitas mobil. Kalau pembeli tidak tahu kualitas mobil, maka dia akan membeli dengan probability mendapatkan mobil good car setengah, mendapatkan bad car setengah. Di sini ada expected value. Jadi dia nggak tahu nih kualitas mobil sebenarnya seperti apa. Maka dia akan membeli, kemudian ada probability tertentu yang menyebabkan terjadinya expected value. Expected value-nya buat buyers berapa? Oke, good car dia dapat 10.000, bad car 3.000. Maka dengan probability masing-masing setengah. Maka expected value-nya adalah setengah kali 10.000 ditambah setengah kali 3.000 atau setengah kali 13.000, 6.500. 6.500 ini adalah expected value-nya buyers. Dia mau membayar mobil sebesar 6.500. Pertanyaannya, dengan expected value tersebut, dengan kesediaan pembeli membayar tersebut, apakah penjual akan menjual mobil dengan kualitas baik? Tentu saja tidak. Karena apa? Karena di bawah sellers value. Sellers value untuk good car adalah 10.000. Sedangkan kesediaan pembeli untuk membayar adalah 6.500. Oke. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah di pasaran hanya ada mobil jelek atau yang biasa disebut dengan lemon. Oke. Tidak ada transaksi untuk mobil bagus di situ. Terjadi market failure. Terjadi adverse selection. Ini penggambaran dengan cara lain. Ini datanya berbeda dengan data sebelumnya, tapi ini sama-sama akan menggambarkan bagaimana terjadinya adverse selection di pasar mobil bekas. Gambar di samping menunjukkan pasar mobil bekas untuk kualitas tinggi dan rendah. Yang sebelah kiri adalah untuk yang kualitasnya tinggi, sehingga kita lihat kurva penawarannya SH, dan dia lebih tinggi daripada yang sebelah kanan. Sebelah kanan adalah low quality cars, mobil dengan kualitas yang rendah, sehingga SL-nya lebih rendah dibandingkan dengan SH. Oke, ini adalah demand untuk demand-nya pembeli untuk berbagai jenis mobil.
Oke, bisa kita lihat DL berarti permintaan pembeli untuk mobil dengan kualitas low. DH berarti adalah permintaan pembeli terhadap mobil bekas dengan kualitas high. Gambarannya seperti itu. Jika penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang kualitas mobil, jadi semua baik penjual atau pembeli itu mempunyai informasi yang sama, tidak terjadi asymmetric information. Maka jumlah mobil kualitas tinggi yang diperjualbelikan adalah sebesar 50.000 pada harga $10.000. Sedangkan mobil kualitas rendah yang diperjualbelikan adalah sebanyak 50.000 juga pada harga $5.000. Jumlah yang diperjualbelikan tadi adalah perpotongan antara kurva demand dengan kurva supply. Kalau kualitas tinggi berarti perpotongan antara DH, demand untuk mobil kualitas high, dengan SH, supply mobil kualitas high. Perpotongannya ada di titik, kuantitinya adalah 50.000 dan price-nya adalah 10.000. Demikian juga untuk mobil dengan kualitas yang low. Namun, apabila terjadi informasi yang asimetris sekarang, di mana pembeli itu tidak tahu pasti kualitas mobil itu seperti apa, maka dia akan melakukan ekspektasi kualitas. Ya mungkin sebagian bagus, sebagian jelek, cuman saya tidak tahu, maka anggapan saya mobil yang ada di pasaran kualitasnya adalah medium, rata-rata. Untuk mobil dengan kualitas rata-rata, maka permintaannya dia adalah DM. Kita lihat DM, perpotongan dengan high quality cars ada di angka 25.000. Sedangkan untuk low quality cars perpotongannya ada di titik 75.000. Artinya dengan adanya informasi yang asimetris ini membuat jumlah mobil dengan kualitas bagus yang dijual adalah sebesar 25.000, untuk mobil dengan kualitas jelek sebesar 75.000. Tidak berhenti di sini. Setelah berjalannya waktu, akhirnya para pembeli sadar bahwa ternyata banyak yang dijual itu kualitasnya jelek, bukan medium. Kalau medium kan ya mungkin setengah bagus, setengah jelek. Kalau ini kebanyakan jelek, maka dia menurunkan ekspektasinya. Permintaannya nggak lagi DM, nggak lagi demand of medium cars, tapi low medium, DLM. Dengan anggapan ini, jumlah mobil kualitas tinggi yang terjual lebih rendah lagi. Kemudian akan mengubah ekspektasi pembeli lagi, yang akan menurunkan anggapannya lagi. Permintaannya akan turun lagi. Sehingga akhirnya pembeli yakin setelah berjalannya waktu, pembeli itu yakin bahwa yang hanya dijual di pasaran adalah mobil dengan kualitas rendah saja. Akhirnya apa? Mobil kualitas yang tinggi yang dijual adalah 0. Tidak ada mobil kualitas tinggi yang dijual di sini akibat adanya asymmetric information ini. Ini yang kita sebut sebagai adverse selection. Sekarang kita bahas adverse selection di asuransi. Pembeli asuransi, pemegang polis itu mempunyai informasi yang lebih lengkap dibandingkan dengan perusahaan asuransi. Pembeli asuransi itu juga mempunyai willingness to pay untuk asuransi yang dia beli. Jika perusahaan asuransi mengenakan premi tertentu, rata-rata ekspektasi biaya berobat sebuah populasi misalnya. Jadi di dalam populasi tentu saja ada orang dengan risiko sakit yang tinggi, ada risiko orang yang sakit yang rendah. Karena asuransi mereka saling menanggung risiko, saling substitusi risiko antara satu dengan yang lainnya, sehingga akan timbul biaya premi ini. Tetapi perusahaan asuransi akan rugi akibat adverse selection. Karena apa? Karena orang-orang yang membeli polis itu bukan keseluruhan populasi. Orang-orang yang membeli polis itu hanya orang-orang yang mempunyai willingness to pay yang tinggi untuk membeli asuransi.
yaitu orang-orang yang mempunyai risiko tinggi untuk sakit. Orang-orang yang lebih sehat itu akan mempunyai willingness to pay yang lebih rendah dari premi asuransi. Akibatnya apa? Akibatnya adalah dia tidak membeli premi asuransi. Ini adalah adverse selection, karakteristik yang tidak diinginkan oleh perusahaan asuransi karena membuat dia rugi. Oke, karena apa? Karena orang-orang yang mudah sakit ini akan berobat sehingga perusahaan asuransi akan mengganti biaya pengobatannya yang akhirnya akan membuat asuransi bisa rugi. Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi adanya hidden karakteristik ini yang menyebabkan adverse selection tadi? Nah, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk mengungkap informasi yang hanya diketahui oleh salah satu pihak saja, yang biasa disebut sebagai private information, agar pihak lain itu bisa mengetahui informasi tersebut. Intinya adalah dengan cara mengungkap private information. Jika private information tersebut diungkap oleh pemilik informasi, maka disebut dengan signaling. Sebaliknya, jika private information tersebut diungkap oleh pihak lain, bukan oleh pemilik informasi, ini yang kita sebut sebagai screening. Contoh signaling adalah misalnya belanja iklan dan pemberian garansi. Ini merupakan sinyal bahwa dari produsen, dari perusahaan, bahwa produk yang dia jual mempunyai kualitas yang baik. Kemudian pendidikan ini juga bisa menjadi sinyal terkait dengan produktivitas. Semakin tinggi pendidikan, berarti produktivitas orang tersebut semakin tinggi. Nanti akan kita bahas bagaimana korelasinya. Sedangkan contoh screening adalah misalnya perusahaan asuransi akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon pembeli polis terkait untuk tahu bagaimana risiko kesehatan dari calon pembeli polis itu. Kemudian bisa juga dengan pengecekan, misalnya untuk yang tadi yang informasi yang asimetris terkait dengan pembelian mobil bekas, bisa dilakukan dengan pengecekan mobil oleh teknisi. Ini adalah contoh bagaimana cara mengatasi hidden karakteristik yang akan menimbulkan adverse selection dengan signaling dan screening.